Selamat datang di mata kuliah Teknologi Multimedia bersama saya Muhammad Prabowo. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai sound editing. Jadi ini juga merupakan lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membicarakan mengenai pembuatan transkrip atau untuk perencanaan, lalu juga sound recording untuk realisasi untuk perekaman. Nah, di tahap ketiga ini kita akan membahas mengenai sound editing. Jadi ketika rekaman sudah siap, selanjutnya siap untuk dilakukan proses editing. Jadi nanti kita akan editing menggunakan aplikasi. Aplikasi yang pertama nanti akan kita gunakan Adobe Audition. Lalu juga akan saya praktekkan mengenai aplikasi Audacity. Nah, jadi sebenarnya teknik editing suara simple. Jadi setelah proses rekaman siap dari hasil proses transkrip, lalu kita tinggal hanya melihat dari transkrip. Nanti kita tinggal potong-potong mana yang harus dihilangkan, mana yang harus dimunculkan. Lalu kita juga bisa menggunakan efek. Kita bisa pakai seperti time stretch, bisa di reverse, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Bisa juga pakai equalizer, mau ditambahkan bassnya atau mau di treble ditambahkan, itu juga bisa dilakukan. Jadi ada banyak teknik editing suara digital, misalkan untuk menghilangkan vokal dalam lagu, untuk menciptakan lagu karaoke, bisa pakai efek invert. Jadi ada banyak tutorial-tutorial yang lain. Namun kita nanti materi ini lebih ke arah dasar teknik editing. Lalu kita juga bisa menggunakan suara background atau suara sound effect atau ambience sound. Jadi kita bisa merekam sendiri, misalkan kita tadi misal kita membuat transkrip, ada penjelasan mengenai keterangan suara pada malam-malam, misalkan kita bisa pakai suara jangkrik, kita bisa merekam sendiri, atau bisa ketika di pasar kita bisa pakai merekam suara orang-orang, ketika di terminal, di jalan bisa pakai suara kendaraan atau klakson, atau ketika suara detak jantung, penggambaran situasi yang menegangkan, kita bisa pakai suara detak jantung. Lalu untuk suara orang pukul-pukulan bisa ada bam, puk, cuk, seperti itu. Jadi kita juga bisa rekam sendiri semua suara sound itu, atau kita bisa cari di situs seperti freesfx.co.uk atau freesound.org, atau ada juga audiomicro.com. Jadi ada situs, contohnya ini freesound, kita bisa ada contoh orang batuk, kita bisa download, dan ini ada beberapa situs yang gratis. Kalau kita play, lalu kita, kalau ini freesfx.co.uk, misalkan saya cari mall, kondisi di mall. Nah, ini ada banyak contohnya. Itu contohnya. Nah, ini kita bisa download secara gratis. Jadi ada beberapa yang gratis. Nah, ini harus login terlebih dahulu. Jadi untuk bisa menggunakan audio gratis yang dilayankan oleh situs-situs penyedia audio gratis. Misalkan saya ingin menggambarkan situasi seperti yang dituliskan seperti ini. Nah, di sini terlihat dan terdengar suara misalkan seperti ada jangkrik, ada burung, bisa menggambarkan bahwa suatu situasi yang ada yaitu pagi hari. Lalu ada suara deras aliran sungai, jadi di pinggir sungai. Nah, jadi kita bisa menampilkan kondisi keadaan sekitar dengan sound effect. Nah, jadi nanti kita menggunakan tools timeline. Jadi kita pengaturan tools dan timeline nanti kita tinggal berpedoman kepada transkrip. Nanti kita coba praktekin. Lalu kita juga bisa menggunakan loop atau pattern. Misalkan dia aplikasi seperti Fruity Loop, kita bisa kasih pattern. Jadi ini misalkan pattern 1,
kita bisa kasih ini suaranya, kita bisa aktifkan. Nanti ini tercipta looping, jadi dia berputar. Nah, jadi ketika di play, nanti hasil akhirnya seperti ini. Kita bisa tambah patternnya. Ini aplikasi Fruity Loop. Namun nanti kita akan praktekkan dengan aplikasi yang lain. Aplikasi Audacity dan juga aplikasi Adobe Audition. Nah, jadi kita mulai proses editing dengan aplikasi Audacity. Ini adalah tampilan Audacity. Jadi tampilannya ini nanti akan kita edit, nanti suaranya di sebelah sini. Lalu biasanya ada menu standar kayak play, stop, lalu record. Dan ini tampilan Adobe Audition. Nah, jadi Adobe Audition kita bisa buat dari baru, new, multi-text session. Nah, ini settingan yang tadi yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi ada sample rate, ada bit depth, ada masternya stereo atau tidak. Nah, ini bisa diklik OK. Delete. Di Skillly sudah saya upload contoh transkrip. Lalu juga ada file rekaman, misalnya kayak ambient sounds untuk shopping mall. Lalu ada suara anak, suara ibu. Nanti kita untuk pengeditan suara tinggal berpedoman kepada transkrip. Jadi di file transkrip sudah saya upload. Nah, ini contoh transkrip. Jadi misalkan detik 0 sampai detik 5 ada suara sound effects atau ambient sounds, yaitu suara mall, suara shopping place. Nah, lalu detik 5 sampai detik 10 misalkan anak ngomong, "Ibu, lihat deh bajunya bagus-bagus ya." Nah, sampai detik terakhir, detik 28 sampai detik 31, sampai penjualnya ngomong terakhir. Nah, di file yang ada di Skillly itu ada file untuk recording untuk ambient sound, lalu ada anak, ibu, penjual. Nanti kita potong-potong sehingga hasilnya menyerupai di transkrip. Jadi pertama kita siapkan dulu aplikasinya. Kita bisa pakai Adobe Audition atau Audacity. Nanti kita praktekkan. Saya praktekkan dua-duanya, nanti para peserta tinggal mengikuti apa yang tinggal pilih salah satu aplikasi antara Adobe Audition atau Audacity. Nah, ini untuk mengimport file dari rekaman tadi yang akan kita edit. Jadi nanti kita pedoman tetap menggunakan transkrip, contoh transkrip ini. Jadi transkrip ini sebagai pedoman kita mengedit, membuat aplikasi, membuat produk audio. Nah, ini kita bisa tarik, drag seluruh file rekaman ke Adobe Audition. Nah, di sini ada anak. Jadi ini tampilan standar Adobe Audition. Di sini ada tools, di sebelah atas itu ada tools. Ini untuk memotong, untuk memindah-mindahkan. Nah, itu ada toolsnya. Jadi kita bisa lihat dari transkrip. Jadi kita tinggal berpedoman pada transkrip. Detik 00 sampai detik 5 dimulai dengan suara ambient sound. Jadi kita bisa taruh, bisa drag, tarik ambient sounds di awal. Nah, jadi ini ambient sound. Lalu kita bisa play, kita bisa tes. Lalu selanjutnya pada transkrip sampai detik kelima, berarti sekitar 5 detik, suara anak mulai muncul. Lalu bisa kita play juga. Nah, jadi di dalam aplikasi sound editing juga dikenal istilah layer, tapi urutan layer di sini tidak mempengaruhi hasil akhir. Yang mempengaruhi hasil akhir sebenarnya volume. Nah, kalau volume di aplikasi sound editing itu ada yang volume yang garis kuning, itu volume. Ini kita bisa turunkan. Jadi misalkan kita ingin
memberi efek fade in, fade out. Jadi biar terlihat pergeseran suara dari kencang ke rendah, kita bisa kasih seperti menurun. Jadi biar suaranya tidak mengganggu. Ibu lihat deh, baju-bajunya bagus banget ya. Yuk. Nah, di sini kita harus presisi. Ini bagus banget ya. Nah, di sini kita bisa stop. Jadi kita bisa lihat lagi ke transkrip. Jadi ibu lihat deh, baju-bajunya bagus ya. Nah, lalu detik selanjutnya ada suara ibu. Nah, jadi di sini kita bisa potong suara anak. Kita bisa menggunakan razor tool yang ada di atas. Razor tool ini kita. Nah, jadi terbagi dua suara anak. Deh, baju-bajunya bagus banget ya. Nah, ini kita geser suara anak sesuai detiknya. Jadi ini kita suara anak, lalu dilanjutkan ibu. Ibu mulai di sini berarti. Lihat deh, baju-bajunya bagus banget ya. Nah, ini agak terlalu cepat, jadi kita geser. Playback lagi. Lihat deh, baju-bajunya bagus banget ya. Iya, yuk kita kesana yuk. Nah, kita lihat lagi transkripnya. Iya, kita kesana yuk. Nah, ini kita potong suara ibu. Nah, ini kita geser lagi suara ibu biar terpisah. Lalu transkrip selanjutnya anak bilang, "Yuk." Nanti kita tambahin suara anak. Yuk. Yuk. Nah, di sini berarti kita bisa geser. Yuk, kita kesana yuk. Yuk. Nah, kita bisa geser-geser. Yuk. Yuk. Nah, ini kita bisa potong pakai razor tool lagi. Lalu lihat lagi berpedoman kepada transkrip yang sudah dibuat. Lalu ibu bilang, ibu nanya ke penjual. Nah, ini kita bisa geser. Yuk. Ini berapaan dong? Ini karena anak sudah tidak dibutuhkan lagi, maka ini kita bisa hapus. Kita pencet delete untuk menghapus. Maka selanjutnya Ini berapaan dong? nah, di sini ini berapaan, Bang? Nah, ini bisa dipotong lagi di sini. Kebagi jadi dua lagi ibunya. Ini berapaan, Bang? Lalu selanjutnya penjual, murah kok, Bu, 100 ribuan aja. Berarti di sini kita tarik penjual. Di sini sudah mulai penjual. Nah, yang ibu kita tarik lagi biar suaranya tidak mengganggu. Kita play lagi. Nah, ini kita play lagi. Nah, di sini. Jadi kita bisa potong di sini. Ini kita bisa hapus. Bisa ditarik. Nah, kalau di play, Berapaan dong? Cuma 100 ribu doang kok. nah, lalu ini bisa dipotong. Lalu selanjutnya ke ibu lagi. Lalu ibu bilang, ih mahal, nggak jadi deh. Bisa pakai suara ibu lagi.
Ini dipotong. Nah, suara ibunya bisa digeser. Ih, mahal nih, nggak jadi deh. Digeser. Nah, ini suara ibunya bisa dihapus karena sudah tidak dipakai lagi. Lalu selanjutnya penjual. Nggak jadi deh. Ya, Ibu. Nah, dimulai dari sini. Dipotong pakai trim. Dihapus. Lalu kalau di play nanti Ih, mahal nih, nggak jadi deh. Ya, Ibu. Ini udah murah, Bu. Yaudah, Bu. Ambil, Bu. Ambil. nah, sampai sini nanti dipotong. Di delete. Nah, selanjutnya kita untuk ambient sound kita sudah selesai. Nah, ini kita pakai razor tool untuk memotong. Nah, jadi yang selanjutnya tidak dibutuhkan. Lalu volumenya tinggal dinaikin. Nah, jadi kalau nanti di playback, nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi Ibu lihat deh, baju-bajunya bagus banget ya. anak. Iya, yuk kita ke sana yuk. Yuk. Ini berapaan, Bang? Cuman 100.000 doang, Bu. Ih, mahal nih, nggak jadi deh. Ya, Ibu. Ini udah murah, Bu. Yaudah, Bu. Ambil, Bu. Ambil. Nah, jadi hasil produk suaranya nanti terlihat sama urutannya dengan yang ada di transkrip. Jadi kita tinggal memotong-motong, tinggal menempatkan, tinggal mengatur volume. Kita juga bisa menambahkan efek-efek yang ada kalau kita mau tambahkan. Lalu jangan lupa di save, disimpan. Misalkan latihan Adobe Audition. Di save. Lalu untuk ekspor, kita bisa ekspor ke bentuk lainnya. Misalkan ingin diekspor ke format MP3 misalkan. Jadi kita bisa ekspor ke format yang kita inginkan. Nanti selanjutnya bisa dikumpulkan sebagai latihan di Skele untuk dilakukan proses penilaian. Ini yang dilakukan di Adobe Audition. Sebenarnya proses yang sama bisa kita lakukan di program yang free. Jadi kalau Adobe Audition ini aplikasi yang license berbayar, proprietary, dan aplikasi Audacity ini yang gratis. Jadi bisa digunakan secara bebas. Misalkan kita ingin menambahkan track, stereo track misalnya. Nah, kita tergantung butuhnya berapa layer. Jadi untuk layer, kalau Audition sudah ditambah otomatis ada banyak, kita bisa nambahin lagi tracknya kalau mau ditambahkan. Kalau Audacity kita tambahkannya harus manual, jadi kita tambahin misalkan stereo. Dan track ini tergantung dari transkrip. Jadi misalkan di transkrip di sini ada ambient sound. Kalau bisa satu track, satu kegiatan atau satu aktor. Misalkan anak satu, ibu satu, penjual satu, berarti sudah 3, sama ambient sound 4. Berarti kita butuh 4 track. Jadi kalau tracknya masih kosong, kita bisa nambahin track sesuai keinginan kita. Tapi kita bisa nambahkan secara otomatis ketika kita mendrag. Jadi misalkan ambient sound, ini satu track, yang saya tarik, nah dia jadi satu track. Lalu di sini ada 4 track, tarik semuanya, anak, ibu, penjual, pakai control klik, ditarik semuanya ke aplikasi Audacity. Nah, jadi sebenarnya menunya juga sama. Jadi kita bisa geser kiri kanan dengan aplikasi Audacity. Dengan menunya ada di atas. Jadi kita bisa atur menunya. Lalu anak. Misalkan
Kita bisa atur juga timelinenya, urutannya. Misalkan kita ingin, Ibu lihat deh, baju-bajunya bagus banget ya. jadi kita tetap berpedoman kepada transkrip anak. Pertama dimulai dengan suara ambience. Lalu sampai sini kita untuk memotong bisa pakai kalau di aplikasi Audacity kita tidak memotong, tapi kita bisa mengopi. Jadi misalkan ini kita pakai, ini kita copy, ini kita stop dulu, kita play lagi. Ibu lihat deh, baju-bajunya bagus banget ya. Nah ini kita copy, kita tandain, Ctrl C, lalu di sini Ctrl V. Nah, jadi kita bisa geser. Lalu kita bisa ngatur volume dengan tombol envelope tool, dengan menu envelope tool. Misalnya kita mau memperkecil suara. Nah ini kita kecil lagi. Jadi nanti tidak mengganggu suara lainnya. Kalau kita play nanti, Ibu lihat deh, baju-bajunya bagus banget ya. nah jadi suara anak. Lalu dimulai lagi suara ibu. Jadi yang penjualnya kita geser dulu. Kita geser suara ibu selanjutnya. Iya, yuk kita kesana yuk. Nah ini kita copy dengan tombol selection tool. Lalu kita butuh suara anak. Bu, Yuk. ya. 1.000 doang, Bu. Yuk. Nah ini yuk. Kita copy. Kita taruh di sini. Nah karena anak sudah tidak dibutuhkan lagi, ini bisa dihapus. Ditandain. Klik delete. Kita delete. Nah, lalu kita cari suara ibu. Kita play. Ini berapaan dong? Kita replay lagi. Ini berapaan dong? Nah ini kita potong sini. Lalu kita tarik sini biar nggak mengganggu. Lalu sekarang penjualnya. Ini berapaan dong? Cuman 100.000 doang, Bu. Ya. Ini kita stop. Ini kita copy. Kita copy. Paste. Kita geser. Lalu kita cari suara ibu lagi. Nggak jadi deh. Ih, mahal nih, nggak jadi deh. Nah, di sini kita tarik. Kita copy. Kita taruh di sini. Paste. Nah, karena suara ibu tidak dibutuhin lagi, kita bisa tandain. Bisa hapus. Lalu suara penjual yang terakhir. Kita bisa cari. Ibu doang, Bu. Ya, Ibu. Ini udah murah, Bu. Yaudah, Bu. Ambil, Bu. Ambil. Ya, Ibu. Ini udah murah, Bu. Yaudah, Bu. Ambil, Bu. Ambil. Nah, di sini dari sini sampai sini kita copy. Nah, ini jangan lupa karena kita sudah nggak butuh lagi suara penjual, ini bisa dihapus.
Lalu kita bisa pindah-pindahkan. Nah, jadi ini hasil akhirnya nanti, misalkan ini hasil akhir seperti ini. Jadi apa namanya, kita bisa memotong sisa suara dari ambient soundnya, ini tidak dibutuhkan lagi. Lalu kita bisa pakai envelope tool. Nah, jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi Ibu lihat deh, baju-bajunya bagus banget kan? Iya, yuk kita ke sana yuk. Yuk. Ini berapaan bang? Cuman 100.000 doang bu. Ih mahal nih, nggak jadi deh. Ya ibu, ini udah murah bu. Yaudah bu, ada bu. Jadi kita tinggal, sebenarnya untuk aplikasi sound editing gampang, kita tinggal mengatur timeline-nya. Jadi ini ada detik-detik 0 sampai detik 20. Jadi kita nanti untuk apa namanya, untuk proses penempatan suara tinggal mengikuti dari transkrip yang sudah dibuat, tinggal dipotong-potong, di-cut. Jadi hasil akhirnya nanti seperti ini. Dan nanti bisa di-save project. Nah, nanti hasilnya formatnya AUP. Jadi di save misalkan latihan edit suara. Jadi jangan lupa nanti disimpan, di save dalam format AUP, lalu nanti di-upload ke Skele untuk latihan penilaian latihan. Nanti dia ada folder, bentuknya folder, dan juga file latihan. Nanti di zip, baru dikumpulkan ke Skele. Jadi cukup mudah, tidak begitu susah. Dan suara ini juga kita bisa kasih efek. Misalnya kita mau kasih efek seluruh layer atau satu layer. Ini kita mau kasih efek. Ini ada banyak untuk amplify, untuk echo, equalization, untuk equalizernya, fade in, fade out. Jadi ada repeat, ada reverse, ada banyak efek-efeknya. Bisa kalian eksperimen, bisa dieksperimen untuk hasil yang khusus. Lalu kalau sudah, export, misalnya dalam bentuk file MP3 atau bentuk yang lain, itu bisa diekspor. Nah, tapi untuk file untuk Audacity, untuk ekspor ke MP3 butuh LAME, butuh untuk codec LAME, LAME. Nah, itu jadi bisa pakai file yang sudah saya upload di Skele. Jadi di situ ada codec LAME. Jadi untuk nanti diletakkan di folder di aplikasi Audacity, di app, lalu folder LAME. Nah, di situ harus ada folder lame_enc.tll, ditaruh di sana, baru bisa nanti proses convert atau export ke bentuk MP3. Jadi kalau sudah MP3 nanti jadi satu, semuanya jadi satu file. Jadi proses editing suara cukup mudah, tinggal cut, tinggal memotong-motong, tinggal menggeser-geser kiri kanan, tinggal sesuai urutan di transkrip. Jadi nanti exporting, bisa pengaturan format. Lalu kalian bisa juga bisa pengaturan eksperimen di setting, nanti dibedakan kualitasnya. Lalu bisa dipublish, misalkan di SoundCloud, beri deskripsi teks yang sesuai. Jadi untuk sound editing sudah selesai. Nanti kita akan ke bab selanjutnya mengenai video. Jadi sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.